Setelah mempelajari ekspresi gen, sekarang kita akan mempelajari kromosom dan replikasi DNA. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sel yang memiliki nukleus. Sehingga sel ini adalah tergolong sel eukariotik. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Apabila kromosom satu kromosom ini kita keluarkan, maka dapat kalian lihat bahwa kromosom disusun oleh benang-benang yang mengusut. Apabila benang-benang ini kita tarik, lalu kita telusuri, apa bahan penyusunnya? Ternyata kita dapatkan bahwa bahan penyusun kromosom itu adalah DNA double helix. Karena kita kemarin telah mempelajari tentang gen, di mana gen adalah sepenggal DNA, dengan demikian, karena benang penyusun kromosom ini sangat panjang, dengan demikian, gen yang terdapat pada kromosom itu jumlahnya sangat banyak. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu sifat DNA. Yang pertama, DNA merupakan suatu molekul hidup. Dikatakan merupakan suatu molekul hidup karena DNA dapat melakukan penggandaan diri melalui proses yang dinamakan dengan replikasi. Yang kedua, DNA bersifat stabil. Artinya, DNA tidak mudah terurai. Apalagi apabila DNA itu terdapat di dalam nukleus yang dilindungi oleh membran inti. Maka DNA akan bersifat semakin stabil, tidak mudah terurai. Yang ketiga, selain terdapat di dalam nukleus, DNA juga terdapat di dalam mitokondria dan juga terdapat di dalam kloroplas. Nah, sekarang ini adalah gambar bagaimana cara DNA itu melakukan replikasi. Ingat, replikasi adalah peristiwa penggandaan DNA. Ini adalah satu DNA. Ingat bahwa pada DNA terdapat ikatan antar basa nitrogen. Apabila DNA ini akan melakukan replikasi, maka ikatan antar basa nitrogen pada double helix DNA itu akan terputus. Sehingga masing-masing rantai polinukleotida DNA itu tidak memiliki pasangan atau menjadi tunggal terlebih dahulu. Setelah masing-masing rantai polinukleotida DNA ini berpisah, selanjutnya karena basa-basa nitrogen pada rantai polinukleotida ini tidak memiliki pasangan, maka akan segera datang basa-basa nitrogen yang baru untuk berikatan dengan basa-basa nitrogen yang tidak memiliki pasangan. Dengan demikian, maka terbentuklah dua DNA yang baru. Di sini telah saya berikan catatan bahwa replikasi terjadi pada saat sel akan membelah. Jadi ketika sel akan membelah supaya di dalam dua sel tersebut itu ada DNA-nya, maka DNA yang tadinya hanya satu menggandakan dirinya terlebih dahulu. Setelah menjadi dua, baru kemudian sel membelah. Karena kromosom tadi tersusun oleh DNA, maka apabila DNA telah melakukan replikasi, maka kromosom yang tadinya lengannya hanya satu seperti ini, setelah melakukan replikasi DNA-nya, maka hasilnya adalah kromosom yang memiliki dua lengan. Dan ingat peristiwa ini, jadi kromosom dengan satu lengan berubah menjadi kromosom dengan dua lengan terjadi saat sel akan membelah. Karena pada kromosom itu terdapat banyak sekali gen, maka setelah terjadi replikasi DNA, maka gennya juga menjadi ganda. Selanjutnya, kita pelajari bagian-bagian dari kromosom
terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di sini. Ini adalah gambar kromosom yang memiliki 2 lengan. Lengan kromosom itu dinamakan dengan kromatid. Dengan demikian, kromosom ini adalah kromosom yang memiliki 2 kromatid. Ingat bahwa kromosom yang memiliki 2 kromatid terjadi setelah replikasi DNA, yaitu replikasi DNA yang menyusun kromosom ini. Selanjutnya, 2 kromatid atau 2 lengan kromosom ini diikatkan pada suatu bagian yang namanya sentromer. Jadi sentromer adalah tempat pengikatan 2 kromatid pada kromosom. Lalu pada bagian sentromer terdapat protein yang dinamakan dengan kinetokor. Protein kinetokor ini berfungsi sebagai tempat melekatnya benang-benang mikrotubulus ketika sel akan membelah. Nah, sekarang berdasarkan letak dari sentromer, maka kromosom dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk kromosom atau tipe kromosom. Yang pertama, kromosom dinamakan sebagai telosentrik apabila sentromernya terletak pada bagian ujung kromosom seperti ini. Lalu yang kedua, kromosom dinamakan sebagai akrosentrik apabila sentromernya letaknya hampir ke ujung kromosom. Yang ketiga adalah kromosom yang dinamakan sebagai submetasentrik. Ini adalah bentuk kromosom yang sentromernya letaknya hampir ke tengah. Sekali lagi, hampir ke tengah. Terakhir adalah kromosom dengan bentuk metasentrik. Kromosom dengan bentuk metasentrik ini adalah kromosom yang memiliki sentromer yang letaknya pas di tengah-tengah kromosom. Dengan letak sentromer yang seperti ini, maka lengan kromosom memiliki panjang bagian atas dengan bagian bawah yang sama. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan apa yang dinamakan dengan kromatin dan apa yang dinamakan dengan kromosom. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kromatin adalah benang-benang halus berisi DNA. Selain DNA juga terdapat protein histon dan protein non-histon. Benang-benang halus berisi DNA. Sekarang apa itu kromosom? Kromosom adalah kromatin yang mengalami kondensasi. Kondensasi artinya pemadatan. Nah, ingat gambar yang pertama yang kita lihat tadi? Kromosom disusun oleh suatu benang yang kusut. Benang itu adalah kromatin. Ketika kromatin itu mengusut, maka jadinya adalah suatu pemadatan. Hasil pemadatan itu dinamakan dengan kromosom. Selanjutnya, kondensasi dari kromatin atau kondensasi dari benang-benang DNA penyusun kromatin itu terjadi saat sel akan membelah. Berarti ketika sel belum akan membelah, maka kromosom tidak kelihatan. Karena benang penyusun kromatin itu masih belum mengalami kondensasi. Oleh sebab itu, apabila kalian ingin melihat bentuk dari kromosom, maka kalian harus bisa mencari sel yang akan membelah. Karena ketika sel akan membelah, maka kromatin akan memadat. Sehingga kelihatanlah kromosom. Nah, dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa bahan penyusun kromosom dan kromatin itu adalah sama, yaitu sama-sama DNA. Nah, selanjutnya untuk melihat bagaimana detil dari replikasi DNA, maka kalian harus menonton video tutorial dengan judul replikasi DNA. Di situ berisi animasi replikasi DNA.